Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diroza Aulia, NIM 19141035 dari kelas S5E. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah dari Rekayasa Perangkat Lunak yang materinya tentang metode desain. Ke materi pertama yaitu tentang pengertian desain secara umum. Secara umum, pengertian desain adalah suatu rancangan atau perencanaan yang dilakukan sebelum seseorang melakukan pembuatan suatu objek, sistem, struktur, dan juga komponen. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, metode adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan dikehendaki, yaitu cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Metode desain memperlihatkan dua cara memproses desain. Yang pertama, model rasional. Yang kedua adalah model refleksi dan tindakan. Kemudian, model refleksi dan tindakan disebut dengan model tindakan. Secara etimologis, kata desain berasal dari bahasa Inggris yaitu design, yang berarti reka rupa, rancangan atau rencana. Pengertian model rasional dan model tindakan. Model rasional ini berorientasi pada data dan model ini banyak pecahannya, cabangnya tergantung disiplin desain. Model rasional ini menganggap proses desain adalah mengendalikan gerak demi gerakan, rencana-rencana atau design driven. Misalnya setelah desain dibuat, desain ini diuji lagi dalam model jika ada kesalahan. Kesalahan ini direvisi, kemudian dibuat desain baru lagi. Model rasional ini didasarkan pada filsafat rasionalis dan mendasari 1. Waterfall model, 2. Sistem development life cycle, dan banyak jenis desain engineering lainnya yang memproses desain dengan cara ini. Lanjut ke kritik model rasional. Satu bukti empiris yang ekstensif telah menunjukkan bahwa desainer tidak selalu bertindak sebagai model yang rasional atau sebab desainer tidak selalu bekerja dengan cara ini. 2. Adalah asumsi yang tidak realistis. Sebab tujuan desain seringkali tidak diketahui ketika sebuah proyek desain dimulai, dan sebaliknya persyaratan atau kriteria desain dan kendala tersebut berubah-ubah. Model refleksi. Model yang kedua disebut model refleksi. Mendesain dengan cara refleksi adalah mendesain secara intuitif. Hal ini bertentangan dengan cara rasional, di mana cara rasional berdasarkan kebiasaan dan tujuan-tujuan yang ditetapkan. Mendesain dan menjelaskan sesuatu dengan cara refleksi adalah menjelaskan apa yang terjadi dengan cara sendiri dan dengan perasaan sendiri pula secara reflektif. Sedangkan aspek rasionalnya adalah pada eksplanasi atau penjelasan. Refleksi merupakan aktivitas manusia yang penting di mana orang berpedoman ke pengalaman dan pemikiran mereka sendiri dengan merenungkan dan mengevaluasinya. Menurutnya ini adalah pengalaman penting dalam belajar dan bekerja. Perspektif country atau model berpusat pada tindakan adalah label yang diberikan untuk sekumpulan konsep yang saling terkait yang bertentangan dengan model rasional. Jones dalam buku Design Method tahun 1972 mengemukakan 3 fokus mendesain, yaitu 1. Metode divergen, 2. Metode transformasi, 3. Metode konvergensi, 4. Metode kontinuitas, dan 5. Metode artikulasi. Seperti pada tabel yang di atas itu terdiri dari metode desain umum, pengembangan metode mendesain oleh Chris Hopper Jones 1972, metode tradisional, metode baru atau modern, metode tindakan, campuran metode tindakan dan metode rasional, metode craft, metode gambar, metode black box atau desainer sebagai kotak hitam, metode glass box atau desainer sebagai kotak kaca, desainer sebagai pengorganisasian perencanaan, desainer sebagai penemuan acuan atau kriteria. Tabel di atas itu inti metode merancang design method yang terdiri dari proses rasional, proses tindakan, 3 metode desain, metode tradisional, metode baru, 5 metode desain, dan problem solving. Lanjut, tabel yang di atas itu proses merancang. Pengembangan metode desain Jones oleh Nat Borgus dan Adam Kalis tahun 2006 yang disebutkannya dengan pengembangan masalah divergen dan penyampaian masalah atau konvergen sebagai menemukan detail desain. Pengertian desain menurut ahli yaitu dari Khairul Amin, berpendapat arti desain adalah suatu kerangka, bentuk, motif, rancangan, corak, pola yang diimplementasikan terhadap suatu objek. Yang kedua ada Soekarno dan Lanawati Basuki. Menurut Soekarno dan Lanawati Basuki, pengertian desain adalah suatu pola rancangan yang menjadi dasar dari pembuatan. Desain sebagai keilmuan, 1. merupakan bidang keilmuan yang terintegrasi dengan seluruh induk bidang keilmuan. Desain merupakan ilmu meramu, merakit, memodifikasi sesuatu dari dasar-dasar kecabangan ilmu pengetahuan. Desain merupakan ilmu dasar untuk memecahkan masalah problem solving. Pengetahuan desain dibedakan menjadi 4 kategori. 1. Pengetahuan tentang objek atau desain objek mencakup sistem susunan, struktur, kualitas fisik, dan bentuk objek. 2. Pengetahuan tentang praktik, pengetahuan tentang kegunaan, fungsi, dan utilitas objek. Ketiga, ada pengetahuan tentang proses, pengetahuan tentang metodologi desain, proses produksi, dan konsumsi.
4. Ada pengetahuan tentang teori, pengetahuan tentang berbagai aspek teoritis dari desain, baik teori tentang objek itu sendiri atau filsafat desain, dimensi mental atau psikologi desain, dimensi pertukaran ekonomi desain, dimensi sosial atau sosiologi desain, dan dimensi estetik atau estetika desain. Cycle itu ada masalah sosial, kebutuhan desain, solusi desain, produksi desain, publikasi, dan masyarakat. Desain bermula dari permasalahan tumbuhnya kebutuhan, pemecahan desain, proses produksi pasar dipergunakan oleh masyarakat konsumen, kembali menjadi permasalahan baru, dan seterusnya. Ilmu dalam metodologi desain ini ada 5. Yang pertama ada divergensi, menggali kemungkinan dan batasan-batasan berbagai situasi dengan menerapkan warisan pemikiran kritis melalui metode penelitian kualitatif dan kuantitatif untuk menciptakan pemahaman baru. 2. Ada transformasi, redefining spesifik solusi desain yang dapat dijadikan pedoman lebih baik secara tradisional dan kontemporer berbagai kegiatan desain atau arsitektur, grafis, industri, informasi, interaksi, dan sebagainya. 3. Ada konvergensi, prototyping berbagai kemungkinan, skenario sebagai solusi desain yang lebih baik secara bertahap atau secara signifikasi dalam memperbaiki warisan situasi. Ada yang keempat, keberlanjutan, mengelola proses mengeksplorasi, redefining dengan prototype dan solusi desain secara terus-menerus. Artikulasi atau hubungan visual antara bagian dan keseluruhan. Epistemologi desain sebagai cabang keilmuan, ilmu desain tidak dapat mencukupi dalam dirinya sendiri. Desain merupakan ilmu yang dibangun melalui peminjaman baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui konsultasi dari berbagai keilmuannya. Metodologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang metode. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, metode adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan dikehendaki. Cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Mengapa metodologi dibutuhkan? Yang pertama, mendesain adalah kegiatan memecahkan masalah yang berdasarkan pada metode yang sistematik, saintifik, serta rasional. Kedua, ada kesejajaran kegiatan desain sebagai kegiatan ilmiah dengan menekankan metode pada pemecahan masalah desain. Ketiga, ada kompleksitas untuk menghindarkan desain terletak pada bagaimana desainer mampu mengutarakan seluas-luasnya masalah yang melingkupi desain. Keempat, ada menghindari unsur subjektivitas atau layaknya seniman dalam berkarya. Semakin luas desainer mengurai dan mendefinisikan masalah, semakin objektif desain yang dihasilkan. Tujuan dari metodologi desain adalah kunci untuk mendapatkan wawasan atau keberanian esensial yang unik, menghasilkan lebih banyak solusi holistik untuk mencapai pengalaman yang lebih baik untuk pengguna dengan produk, jasa, lingkungan, dan mengandalkan sistem mereka. Mempelajari landasan teoritis tentang desain serta bagaimana mencapai sasaran tersebut secara metodologis, pengenalan cara dan urutan mendesain serta membangun metode berpikir yang sesuai dengan proses permasalahan desain, yakni dengan metode pemecahan masalah, pengembangan kemampuan menganalisa dan membaca gejala secara kritis setiap pergerakan dengan yang terjadi di sekeliling. Alasan mengapa desain memerlukan metodologi, yaitu metodologi desain. Beberapa pandangan tentang sistematik pendekatan masalah desain. Proses kegiatan desainnya sistematis. Metodologi desain sebagai sebuah pendekatan sains dari berbagai metode yang dapat diterapkan dalam pemenuhan solusi sebuah desain. Metodologi bermakna cabang keilmuan atau metode pengalaman yang mencakup metode deskripsi, evolusi, dan eksplanasi. Badan atau kumpulan dari prosedur, metode, konsep kerja, dan hukum-hukum yang digunakan dari sebuah keilmuan seni atau and the design process ini tentukan secara bersama bagaimana metode desain yang hendak digunakan untuk merumuskan sebuah masalah. Hal ini bertujuan untuk melihat jalan atau pola dari kaitannya pada proses fungsi desain sebagai sarana untuk meningkatkan ilmu pengetahuan manusia sehingga akan lebih memahami bentuk gambar bidang, susunan ruang, komposisi, konfigurasi, dan sebagainya. Sebagai wadah untuk memaparkan tampilan objek-objek tertentu kepada masyarakat melalui suatu gambar atau keadaannya sebagai sarana desainer untuk menyampaikan ide atau karya ciptanya sebagai alat bantu dalam proses menciptakan suatu objek. Desain untuk menciptakan suatu objek, komponen, sistem, atau struktur yang bermanfaat bagi manusia. Desainnya merupakan perpaduan dari unsur teknologi dan seni bertujuan untuk menciptakan keamanan, keindahan, dan juga kenyamanan. Untuk menciptakan sesuatu yang dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas hidup manusia agar manusia mengetahui apa saja kemampuan dan keterbatasan yang ada dalam dirinya dan hal-hal yang ada di sekitarnya. Proses desain ada 3. Yang pertama, area desain. Daerah konsep desain meliputi banyak bagian dari aktivitas manusia. Contohnya adalah desain pakaian, desain arsitektur, desain komunikasi, desain dokumen, dan desain engineering. Banyak daerah desain dipandang sebagai disiplin akademis desain. Kedua, ada desain levels. Konsep level mengenai desain meliputi bidang-bidang seperti proyek desain, proses desain, alat desain, produk desain, dan sistem. Tip desain meliputi pandangan seperti level teori, level manual, level manufaktur, atau perbanyakan dan level penggunaan desain. Final design. Desain akhirnya atau hanya desain merupakan hasil dari suatu proses desain tertentu seperti produk, jasa, proses, dan sistem. Metode desain
Ada explosing, yaitu metode desain dengan cara mencari inspirasi melalui pemikiran kritis untuk menghasilkan suatu desain yang belum pernah ada sebelumnya. Ada trend spotting, yaitu metode desain dengan cara membuat suatu desain berdasarkan tren yang sedang berkembang saat ini. Prototyping, yaitu metode desain dengan cara memodifikasi atau memperbaiki desain nenek moyang yang telah diwariskan. Ada manage, yaitu suatu desain dengan cara menciptakan desain secara berkelanjutan dan terus-menerus. Ada rebranding, yaitu suatu metode dengan cara mengolah kembali sebuah desain yang telah ada agar menjadi sesuatu yang berbeda dan lebih baik lagi. Jenis desain ada desain terstruktur dan desain hiasan. Yang pertama, desain terstruktur, yaitu suatu desain yang menggambarkan wujud suatu objek atau benda tertentu terdiri dari beberapa unsur desain seperti bentuk, ukuran, warna, susunan garis, dan sebagainya. Yang kedua ada desain hiasan, yaitu suatu desain yang dirancang secara khusus untuk memberikan hiasan terhadap suatu objek. Prinsip desain ada keseimbangan, kualitas nyata pada objek di mana perhatiannya sama. Kedua, kesatuan, terbentuknya kesatuan serasi. Tiga, kontras, menggunakan elemen kontras menjadi tumpuan fokus sebuah desain. Empat, komposisi, penataan elemen secara keseluruhan agar lebih enak dipandang. Lima, irama, elemen yang mampu bermain dengan emosi para penikmatnya. Enam, skala, hubungan harmonis antara satu elemen dan lainnya. Tujuh, fokus, area yang pertama kali menjadi tujuan pandangan mata. Baiklah, itulah penjelasan dari saya tentang materi metode desain. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.